Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sugiarto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang gagasan dengan topik COVID-19 sesuai dengan sesi diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, dari mulai anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Penyebab coronavirus pada umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternakan atau perdagangan di pasar hewan. Namun adanya ledakan COVID di Wuhan, Cina pada Desember 2019 menunjukkan bahwa coronavirus dapat menular dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet. Apa itu droplet? Yaitu partikel air yang sangat kecil dan biasanya keluar dari batuk atau pada saat kita bersin. Apabila droplet terhirup oleh kita pada saat kita bernafas, seseorang dapat berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang berusia lanjut atau memiliki penyakit kronis juga dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah itu lebih rentan mengalami infeksi virus ini serta komplikasi-komplikasinya. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah biasanya demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lain sebagainya. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Pencegahan untuk virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara efektif. Menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Terus apabila tidak memungkinkan bisa menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu pada saat bersin. Hindari kontak dengan hewan secara langsung. Hindari bepergian, terutama ke daerah-daerah yang kasus infeksi coronavirusnya sedang tinggi. Hindari konsumsi daging yang belum matang sempurna. Dan menjaga nutrisi dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air putih yang banyak, minum vitamin dan istirahat yang cukup dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi coronavirus. Setiap orang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi kepada dokter. Diagnosa infeksi corona ini umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang seperti dengan beberapa membantu menegakkan diagnosa. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain pemeriksaan darah, pemeriksaan pembekuan darah, pemeriksaan tes PCR atau swab, dan cairan saluran pernafasan yang kecil. Mulai pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh coronavirus atau bukan. Sementara untuk pengobatannya, hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi COVID-19 coronavirus. Beberapa
antivirus yang telah berhasil menangani MERS dan SARS sebelumnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk penurunan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.